Oke, misi diterima. Rimuru udah resmi jadi ketua aliansi hutan jura buat ngelawan Orc Lord. Langkah pertama, koordinasi. Rimuru harus ngasih tahu Raja Lizardman kalau bantuan bakal datang. Siapa yang dikirim? Tentu saja Mas Ninja ganteng Soe. Kita pindah ke rawa-rawa markas Lizardman. Raja Lizardman lagi rapat darurat sama para pengawalnya. Mereka panik karena pasukan orc udah makin deket. Tiba-tiba, di tengah ruangan yang dijaga ketat, sering muncul cowok ganteng berambut biru dari dalam bayangan. Tanpa suara, tanpa permisi. Para pengawal kaget setengah mati. Tombak udah diarahin ke leher Soe. Tapi Soe kalem banget. Dia nggak kedip sedikit pun. Aura membunuhnya bocor dikit dan bruk. Para pengawal langsung lemes lututnya. Soe ngomong datar. Saya Soe, pesuruh setia Tuan Rimuru Tempest. Saya datang menawarkan aliansi. Raja Lizardman yang bijak langsung paham. Orang ini cuma bawahan, tapi auranya setara monster rank. Gila, tuannya sekuat apa? Tanpa mikir panjang, Raja Lizardman setuju. Kami terima tawaran Tuan Rimuru. Kami akan bertahan sampai kalian datang. Soe ngangguk, terus hilang lagi. Satset wat-wet. Tapi, rencana Raja Lizardman yang mau bertahan itu hancur berantakan. Gara-gara siapa? Yep, si Gabiru. Gabiru pulang ke rawa-rawa dengan rasa percaya diri selangit, padahal abis digebukin Gopta. Dia ngelihat bapaknya cuma diam nunggu bantuan. Otak gesek Gabiru mikir, ayahku udah tua, dia pengecut, masa minta tolong sama slime. Lizardman itu ras terkuat di rawa ini. Gabiru mulai ngehasut rakyat Lizardman. Woi rakyatku, lihat raja kalian, dia takut perang. Apa kalian mau dipimpin pengecut? Rakyat yang gampang diprovokasi langsung teriak, nggak mau, hidup Gabiru. Raja Lizardman kaget. Gabiru, apa yang kau lakukan? Gabiru nyeringai jahat. Maaf ayah, zamannya orang tua udah habis, sekarang giliran yang muda yang memimpin. Gabiru nyerang bapaknya sendiri pakai tombak Trisula. Raja Lizardman sebenarnya kuat, tapi dia nggak tega nyakitin anaknya sendiri. Akhirnya, sang raja nyerah. Dia ditangkap, diikat, dan dijeblosin ke penjara bawah tanah. Benar-benar definisi anak durhaka, maling kundang versi isekai. Gabiru naik ke singgasana. Dengarkan, kita nggak butuh bantuan slime atau goblin. Kita bakal bantai orc itu sendirian. Serbu! Pasukan Lizardman yang kebakar semangat bodoh langsung maju ke medan perang, meninggalkan benteng pertahanan mereka. Di medan perang rawa-rawa, ribuan Lizardman maju nyerang pasukan orc. Awalnya kelihatannya Gabiru menang. Lizardman unggul di medan lumpur. Mereka lincah. Pasukan orc garda depan dibantai habis-habisan. Gabiru ketawa ngakak. Hahaha, lihat kan, orc itu lemah. Ayahku aja yang parnoan. Tapi Gabiru nggak sadar satu hal. Pasukan orc yang dia lawan itu aneh. Mata mereka kuning menyala. Mereka nggak ngerasain sakit. Tangan putus, maju terus. Kaki patah, ngerangkak terus. Dan yang paling ngeri, mereka mulai makan mayat temannya sendiri dan mayat Lizardman. Setiap kali mereka makan, kekuatan mereka nambah. Luka mereka sembuh, skill starved milik Orc Lord mulai bekerja. Perlahan tapi pasti, keadaan berbalik. Jumlah orc nggak habis-habis guys. 200.000 itu banyak banget. Lizardman mulai kecapean. Senjata mereka patah. Stamina habis. Sementara orc makin lama makin kuat dan makin lapar. Tiba-tiba muncul satu orc yang badannya gede banget pakai baju zirah lengkap. Ini Jenderal Orc. Gabiru yang masih sombong maju nantang duel. Rasakan tombakku. Terang, serangan Gabiru ditangkis gampang banget pakai satu tangan. Jenderal Orc itu langsung nonjok Gabiru. Buah! Gabiru mental jauh, darah muncrat dari mulutnya. Gabiru gemeteran. Kok kuat banget? Bukannya Orc itu monster rank C. Jenderal Orc nyeringai seram. Kami lapar, kami butuh makan. Dia nyekek leher Gabiru, diangkat tinggi-tinggi. Daging Lizardman kelihatannya enak. Di medan perang, rawa-rawa udah dikepung total. Gabiru udah mau mati dicekek. Raja Lizardman yang dipenjara cuma bisa doa.
tamatlah riwayat kita. Gabiru di detik-detik terakhir akhirnya nyesel. Ayah, maafin aku sombong, aku bodoh. Jenderal Orc buka mulut lebarnya, siap ngegigit kepala Gabiru. Tapi, tunggu dulu. Dari langit terdengar suara ledakan sonik, sesuatu jatuh dari atas dengan kecepatan tinggi. Boom! Tanah rawa meledak, asap ngebul di mana-mana. Jenderal Orc pental mundur. Gabiru jatuh, batuk-batuk. Pas asapnya hilang, Gabiru ngeliat sosok yang nyelamatin dia. Sosok mungil, tapi auranya nyerimin. Bukan Rimuru, tapi si Goblin Blow-on yang pernah nendang pantat dia. Gopta. Dan di belakang Gopta, berdiri ratusan serigala raksasa dengan penunggang Goblin Elit. Pasukan Goblin Riders telah tiba. Gopta nyengir kuda, sambil gemeteran dikit sebenarnya. Yo Mas Kadal, kelihatannya butuh bantuan nih. Dan di atas langit, terbang melayang sosok Rimuru, yang udah numbuh sayap kelelawar, skill baru hasil mimikri. Di sampingnya ada Benimaru, Shion, Soei, dan Hakuro. Tim inti Rimuru udah standby. Rimuru natap lautan orc di bawahnya. Oke guys, pesta dimulai. Jangan sisain satu pun, kecuali si bos besar. Benimaru nyabut pedangnya. Api neraka mulai nyala di matanya. Dengan senang hati tuan. Perang sebenarnya baru aja mulai. Gimana ngamuknya para Kijin ngebantai ribuan orc. Dan gimana wujud asli Orc Lord yang katanya bencana alam itu? Tunggu di episode 12, episode paling badass di arc ini. Lanjut.